Pada suatu pagi yang cerah di pondok pesantren Gus Ikdam, suasana terlihat seperti biasa. Para santri sibuk membersihkan halaman, membaca kitab, dan mempersiapkan kegiatan belajar. Namun, ketenangan itu berubah ketika seorang pria muda dengan sorot mata tajam muncul di gerbang pesantren. Penampilannya mencolok, mengenakan pakaian serba hitam dengan ikat kepala merah, langkahnya mantap seperti seorang pendekar. Para santri yang melihatnya saling berbisik, penasaran siapa tamu tak diundang itu. Pria tersebut memperkenalkan dirinya sebagai murid Angling Dharma, sosok legendaris yang dikenal memiliki ilmu kanuragan tingkat tinggi. Dengan nada suara yang tegas, ia menyatakan maksud kedatangannya, menantang Gus Ikdam untuk adu kekuatan. Pernyataannya mengejutkan para santri dan pengurus pesantren. Mereka tidak terbiasa melihat seseorang datang dengan sikap begitu penuh percaya diri, apalagi kehadiran itu disertai tantangan yang tidak biasa. Gus Ikdam, yang sedang memberi tausiah di dalam aula, segera diberitahu tentang kedatangan tamu tersebut. Alih-alih menunjukkan kekhawatiran atau kemarahan, Gus Ikdam hanya tersenyum. Ia keluar menemui tamunya dengan langkah tenang, disambut tatapan penuh rasa hormat dari para santri. Sosoknya yang berwibawa membuat suasana menjadi lebih terkendali, meskipun di udara terasa ada ketegangan yang tidak bisa diabaikan. Tanpa basa-basi, murid Angling Dharma menyampaikan tantangannya langsung kepada Gus Ikdam. Namun, Gus Ikdam tidak langsung menerima. Ia dengan lembut bertanya, mengapa engkau datang jauh-jauh hanya untuk membuktikan kekuatan?" Pertanyaan itu membuat pria tersebut sedikit terdiam, meski ia tetap bersikeras ingin bertarung. Di mata para santri, sikap Gus Ikdam yang tenang dan penuh kebijaksanaan menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana menghadapi situasi sulit. Para santri yang menyaksikan pertemuan itu mulai berbisik kembali. Mereka penasaran, apakah Gus Ikdam akan menerima tantangan tersebut? Di balik bisik-bisik itu, tersirat rasa bangga sekaligus khawatir. Bangga karena memiliki seorang guru yang dihormati hingga menarik perhatian tokoh luar, namun khawatir jika tantangan ini akan membawa kericuhan di pesantren. Dengan senyum kecil di wajahnya, Gus Ikdam mengajak tamunya berbicara di ruang tamu, meninggalkan para santri yang masih terperangkap dalam berbagai pertanyaan dan dugaan. Ketika Gus Ikdam dan tamunya berbincang di ruang tamu, para santri di luar tak henti-hentinya memperbincangkan pria tersebut. Tidak banyak orang yang berani menantang seorang ulama besar seperti Gus Ikdam. Salah seorang santri senior mencoba menenangkan yang lain dengan berkata, mungkin ini ujian dari Allah untuk menguji kesabaran guru kita." Namun, rasa penasaran tetap memenuhi pikiran mereka. Siapa sebenarnya pria itu, dan mengapa dia begitu percaya diri menantang Gus Ikdam? Dari percakapan singkat di ruang tamu, terungkap bahwa murid Angling Dharma ini bernama Arya. Ia berasal dari perguruan yang terletak jauh di kaki gunung. Arya telah bertahun-tahun belajar ilmu kanuragan yang diwarisi langsung dari gurunya, seorang pendekar terkenal. Namun, di balik kehebatannya, Arya merasa ada sesuatu yang kurang. Ia mendengar kabar tentang Gus Ikdam, seorang ulama yang dianggap memiliki kekuatan hikmah luar biasa. Hal itu membuat Arya penasaran, dan ia ingin membuktikan apakah benar kekuatan spiritual lebih besar dari ilmu kanuragan. Gus Ikdam mendengarkan cerita Arya dengan penuh perhatian. Tidak sedikit pun ia menunjukkan rasa takut atau terprovokasi oleh niat Arya. Sebaliknya, ia malah menanyakan hal-hal sederhana seperti perjalanan Arya menuju pesantren dan apa yang mendorongnya belajar ilmu kanuragan. Arya, yang awalnya datang dengan hati keras, mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam sikap Gus Ikdam. Ia tidak menemukan perlawanan, melainkan kedamaian yang sulit dijelaskan. Sementara itu, para santri terus mendiskusikan cerita tentang Angling Dharma yang mereka ketahui. Sebagian besar hanya mendengar mitos bahwa Angling Dharma memiliki kekuatan berbicara dengan hewan dan menguasai ilmu bela diri tingkat tinggi. Mereka bertanya-tanya apakah muridnya memiliki kemampuan serupa. Beberapa bahkan khawatir Arya akan menggunakan kekuatan aneh untuk melawan Gus Ikdam. Namun, santri yang lebih tua mencoba menenangkan mereka dengan mengingatkan bahwa kekuatan Gus Ikdam berasal dari keimanannya kepada Allah. Percakapan antara Gus Ikdam dan Arya berakhir tanpa kesimpulan pasti. Gus Ikdam tidak langsung menerima tantangan Arya, tetapi juga tidak menolaknya. Ia hanya berkata dengan tenang, ilmu itu tidak untuk diadu, tetapi untuk kebaikan. Namun, jika engkau benar-benar ingin belajar sesuatu, aku akan mengajarkanmu dengan caraku. Jawaban itu membuat Arya terdiam sejenak. Di dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa pertemuan ini lebih dari sekadar adu kekuatan, tetapi mungkin awal dari perjalanan yang belum pernah ia bayangkan. Setelah Arya menyampaikan tantangannya, Gus Ikdam tetap menunjukkan senyum lembut tanpa sedikit pun terlihat terpengaruh. "Apakah engkau yakin bahwa adu kekuatan akan memberikan jawaban yang kau cari?"
Tanya Gus Ikdam dengan nada yang tenang. Arya, yang sebelumnya penuh percaya diri, merasa ada sesuatu yang berbeda dari cara Gus Ikdam berbicara. Pertanyaan itu sederhana, namun menusuk ke dalam pikirannya. Ia mulai berpikir, apa sebenarnya yang ia cari dari adu kekuatan ini? Para santri yang melihat dari kejauhan dibuat kagum dengan sikap Gus Ikdam. Tidak ada kemarahan, tidak ada arogansi, hanya ketenangan dan kebijaksanaan yang terpancar. Seorang santri senior berbisik kepada yang lain, inilah yang selalu diajarkan Gus Ikdam kepada kita. Kekuatan sejati ada dalam kendali diri, bukan pada otot atau ilmu kanuragan. Bisikan itu membuat para santri semakin menghormati gurunya, sementara Arya tetap diam memandang Gus Ikdam dengan tatapan penasaran. Gus Ikdam lalu mengajak Arya untuk berbicara lebih dalam, bukan tentang kekuatan, melainkan tentang tujuan hidup. Engkau datang jauh-jauh ke sini, membawa ilmu yang hebat. Tetapi apakah ilmu itu telah membawa kedamaian di hatimu? Tanya Gus Ikdam. Arya terdiam. Ia tidak bisa menyangkal bahwa meskipun ia menguasai banyak ilmu kanuragan, hatinya masih terasa kosong. Kata-kata Gus Ikdam membuatnya meragukan niatnya sendiri, meskipun ia belum mau mengakuinya. Di sisi lain, para santri terus memperhatikan situasi dengan rasa tegang. Mereka bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika Arya tetap memaksa bertarung? Namun, mereka juga percaya bahwa Gus Ikdam tidak akan melakukan sesuatu yang gegabah. Sikapnya selama ini menunjukkan bahwa ia selalu mengutamakan dialog daripada konflik. Dalam hati para santri, mulai muncul rasa kagum yang lebih besar terhadap gurunya, yang mampu mengendalikan situasi dengan caranya sendiri. Percakapan antara Gus Ikdam dan Arya berakhir dengan kesepakatan yang unik. Gus Ikdam berkata, jika engkau ingin melihat kekuatan yang sejati, bersabarlah. Semua akan terungkap pada waktunya. Arya, yang masih terombang-ambing oleh kebingungan, akhirnya setuju untuk tinggal sementara di pesantren. Ia ingin melihat lebih jauh apa yang dimaksud Gus Ikdam. Para santri menyambut keputusan itu dengan perasaan lega, meski mereka tahu bahwa ini baru awal dari perjalanan panjang. Arya memutuskan untuk tinggal sementara di pesantren, meskipun ia masih diliputi oleh rasa penasaran dan keinginan untuk membuktikan kehebatannya. Hari-hari awalnya di pesantren terasa aneh bagi Arya. Di tempat itu, tidak ada yang mengagungkan kekuatan fisik seperti di perguruan kanuragan tempat ia belajar. Sebaliknya, suasana dipenuhi dengan kedamaian, doa, dan kerja keras. Para santri yang tinggal di sana menyambutnya dengan ramah, tetapi Arya merasa asing dengan lingkungan yang begitu sederhana namun penuh energi spiritual. Ujian pertama bagi Arya datang ketika ia diminta mengikuti kegiatan harian para santri. Mulai dari bangun sebelum subuh, membersihkan pesantren, hingga mengikuti pengajian. Baginya, ini adalah hal yang membosankan dan melelahkan. Ia merasa tugas-tugas tersebut tidak ada hubungannya dengan kekuatan atau ilmu yang ingin ia pelajari. Namun, Gus Ikdam dengan lembut berkata kepadanya, ilmu yang besar dimulai dari hati yang rendah hati dan jiwa yang siap melayani. Kata-kata itu membuat Arya terpaksa bertahan, meski ia merasa kesabaran dirinya mulai diuji. Ketika pengajian berlangsung, Arya sering kehilangan fokus. Ia merasa ilmu-ilmu yang diajarkan Gus Ikdam terlalu sederhana dibandingkan dengan jurus-jurus kanuragan yang ia kuasai. Tetapi, perlahan ia mulai memperhatikan sesuatu yang berbeda. Setiap kali Gus Ikdam berbicara, para santri mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah setiap kata yang diucapkannya memiliki kekuatan tersendiri. Arya tidak bisa memungkiri bahwa ada ketenangan yang luar biasa dalam cara Gus Ikdam mengajar, sesuatu yang belum pernah ia temukan di tempat lain. Suatu hari, Gus Ikdam memberikan tugas khusus kepada Arya. Ia diminta membantu salah satu santri yang sakit untuk menyelesaikan tugas membersihkan halaman. Awalnya, Arya merasa enggan. Baginya, tugas seperti itu adalah pekerjaan kecil yang tidak pantas untuk orang dengan keahliannya. Namun, Gus Ikdam berkata, kekuatan sejati adalah ketika engkau mau menolong tanpa pamrih, sekecil apapun perbuatan itu. Dengan berat hati, Arya melakukannya. Tetapi, setelah tugas itu selesai, ia merasa sesuatu yang berbeda di dalam hatinya, rasa tenang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari demi hari, Arya mulai memahami bahwa pesantren bukan hanya tempat belajar ilmu agama, tetapi juga tempat menempa jiwa dan melatih kesabaran. Ujian kesabaran yang ia alami membuka mata hatinya sedikit demi sedikit. Ia mulai melihat keindahan dalam kesederhanaan, kekuatan dalam kelembutan, dan hikmah dalam hal-hal kecil. Meski ia belum sepenuhnya memahami ajaran Gus Ikdam, Arya merasa ada sesuatu yang perlahan berubah dalam dirinya. Dan di balik semua itu,
ia mulai sadar bahwa ujian ini adalah bagian dari perjalanan untuk menemukan kekuatan yang sesungguhnya. Setelah beberapa hari tinggal di pesantren, Arya mulai merasa gelisah. Ia masih menyimpan kebanggaan terhadap ilmu kanuragan yang ia miliki, yang diwariskan langsung dari gurunya, seorang pendekar legendaris. Dalam benaknya, ilmu ini adalah puncak dari kekuatan manusia, sesuatu yang membuatnya merasa lebih unggul dibandingkan orang lain. Namun, saat menyaksikan kehidupan sederhana di pesantren, Arya mulai bertanya-tanya apakah semua itu benar-benar membawa kebahagiaan. Pada suatu malam, Arya termenung di beranda pesantren sambil mengingat masa lalunya. Ia teringat bagaimana ia menjalani pelatihan yang keras di perguruan Angling Dharma. Gurunya, seorang pendekar yang dihormati, mengajarkan berbagai jurus dan ajian yang dapat melumpuhkan musuh dalam hitungan detik. Salah satu ajian paling sakti yang ia kuasai adalah ajian serat jiwa, sebuah ilmu yang konon mampu membaca gerakan lawan sebelum mereka menyerang. Namun, meskipun menguasai banyak ilmu, Arya merasa ada kekosongan di dalam hatinya yang tak pernah terisi. Arya mengingat saat gurunya mengatakan bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada fisik, tetapi juga pada kedalaman jiwa. Namun, Arya tidak pernah benar-benar memahami apa maksud dari perkataan itu. Selama ini, ia hanya fokus pada teknik bertarung dan melupakan sisi spiritual yang diajarkan gurunya. Kini, saat ia berada di pesantren Gus Ikdam, kata-kata gurunya kembali terngiang, seolah menjadi petunjuk bahwa ia harus mencari sesuatu yang lebih besar dari sekadar ilmu kanuragan. Suatu malam, Arya memberanikan diri untuk berbicara dengan Gus Ikdam. Ia bertanya, bagaimana seseorang bisa tahu bahwa ia telah menemukan kekuatan sejati? Gus Ikdam menjawab dengan lembut, kekuatan sejati tidak terlihat dari apa yang kau kuasai, tetapi dari apa yang kau berikan kepada dunia. Ketika ilmumu membuat orang lain merasa damai, disitulah kekuatan sejati bersemayam. Jawaban itu membuat Arya tertegun. Ia mulai menyadari bahwa ilmu yang selama ini ia pelajari lebih sering digunakan untuk membuktikan keunggulannya, bukan untuk membantu orang lain. Perenungan Arya semakin dalam ketika ia mulai menyaksikan kehidupan di pesantren secara lebih terbuka. Ia melihat bagaimana Gus Ikdam menggunakan ilmunya untuk membimbing orang-orang yang membutuhkan, tanpa sedikitpun kesombongan atau keinginan untuk dipuji. Hal ini berbeda jauh dari apa yang Arya alami di perguruan Angling Dharma, di mana kekuatan selalu menjadi simbol kebanggaan. Dalam hati kecilnya, Arya mulai merasa bahwa ilmu Gus Ikdam memiliki dimensi yang lebih mendalam, sesuatu yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Arya mulai merasa tidak sabar. Meski hatinya perlahan-lahan mulai memahami pelajaran Gus Ikdam, rasa penasaran akan kekuatan ilmu hikmah yang dimiliki sang ulama tetap membara. Pada suatu pagi, Arya memberanikan diri kembali menantang Gus Ikdam. Guru, aku tidak bisa menunda lebih lama. Aku ingin melihat sendiri kekuatanmu. Bukan dalam kata-kata, tapi dalam tindakan. Para santri yang mendengar tantangan itu merasa terkejut. Mereka khawatir Arya masih terpaku pada pemahaman yang sempit tentang kekuatan. Gus Ikdam, dengan sikapnya yang tetap tenang, tidak langsung menerima tantangan itu. Ia memandang Arya sejenak dan berkata, jika itu yang kau inginkan, aku tidak bisa menolaknya. Tetapi, sebelum kita melangkah, ada syarat yang harus kau penuhi. Arya mengernyitkan dahi, penasaran apa syarat yang dimaksud. Gus Ikdam melanjutkan, engkau harus mempersiapkan dirimu, bukan hanya fisikmu, tetapi juga jiwamu. Selama 3 hari ke depan, engkau harus mengikuti semua kegiatan pesantren tanpa keluhan, dan berpuasa dari rasa sombong. Arya, yang merasa yakin pada kekuatan dirinya, menyetujui syarat tersebut. Baginya, 3 hari bukanlah waktu yang lama. Namun, tantangan itu ternyata lebih sulit dari yang ia bayangkan. Dalam 3 hari itu, ia diminta untuk ikut serta dalam kegiatan sosial bersama santri, seperti membantu warga desa membersihkan masjid, mengajar anak-anak membaca Al-Quran, dan berbagi makanan kepada kaum duafa. Tugas-tugas itu membuat Arya bertanya-tanya, apakah ini bagian dari persiapan untuk pertarungan, atau hanya cara Gus Ikdam mengajarinya pelajaran hidup? Salah satu momen yang paling mengguncang hati Arya terjadi pada hari kedua. Saat membantu seorang lelaki tua yang sedang sakit, Arya mendengar kisahnya tentang perjuangan hidup yang penuh kesabaran. Lelaki itu berkata, kekuatan bukan tentang bagaimana kau melawan, tetapi bagaimana kau bertahan dan tetap bersyukur. Kata-kata itu membuat Arya merenung. Ia mulai menyadari bahwa selama ini, ia mengukur kekuatan hanya dari kemampuan fisiknya, tanpa memahami kedalaman makna spiritual. Pada hari ketiga, Arya merasa tubuhnya lelah, tetapi jiwanya lebih ringan. Ia mulai melihat bahwa apa yang diajarkan Gus Ikdam bukan sekadar ilmu untuk melawan, melainkan untuk menciptakan harmoni dalam hidup. Namun, meski hatinya mulai terbuka,
ia tetap ingin menyelesaikan apa yang sudah ia mulai. Ketika malam tiba, ia menemui Gus Ikdam dan berkata, "Ya, aku telah memenuhi syaratmu. Sekarang, aku siap untuk melihat kekuatanmu." Gus Ikdam tersenyum. Ia tahu bahwa tantangan ini bukan hanya tentang adu kekuatan, tetapi tentang pelajaran hidup yang lebih besar bagi Arya. Hari yang dinantikan Arya akhirnya tiba. Para santri berkumpul di lapangan pesantren dengan hati berdebar-debar. Mereka ingin menyaksikan bagaimana guru mereka, Gus Ikdam, menghadapi tantangan dari seorang murid perguruan Angling Dharma yang dikenal memiliki ilmu kanuragan tingkat tinggi. Meski para santri percaya pada kehebatan Gus Ikdam, mereka tetap merasa khawatir, mengingat Arya membawa aura kekuatan yang tidak biasa. Arya berdiri tegap di tengah lapangan. Tubuhnya memancarkan kepercayaan diri, seolah siap mengeluarkan segala jurus yang telah ia kuasai selama bertahun-tahun. Di sisi lain, Gus Ikdam datang dengan langkah tenang, mengenakan pakaian sederhana tanpa menunjukkan tanda-tanda bersiap untuk bertarung. Sikapnya yang damai membuat para santri bertanya-tanya, bagaimana mungkin Gus Ikdam akan menghadapi Arya tanpa menggunakan ilmu kanuragan? Pertarungan dimulai tanpa aba-aba. Arya melancarkan serangan cepat, menggunakan jurus bayu angin, sebuah teknik yang memungkinkan serangannya melesat seperti angin topan. Namun, setiap serangan yang dilancarkan Arya seolah tidak pernah menyentuh Gus Ikdam. Dengan gerakan ringan, Gus Ikdam menghindar tanpa perlu menunjukkan kekuatan fisik. Para santri yang menyaksikan kejadian itu terpana. Bagi mereka, Gus Ikdam seperti bermain-main dengan gerakan Arya, meski sebenarnya ia sedang menunjukkan ketenangan dan pengendalian diri. Arya merasa frustrasi. Serangan-serangannya yang biasanya tak terkalahkan kini seperti tidak berarti. Ia mulai menggunakan ajian serat jiwa, berharap bisa membaca gerakan Gus Ikdam. Namun, yang ia temukan hanyalah kehampaan. Hati Gus Ikdam yang penuh ketulusan dan keikhlasan membuat ajian tersebut tidak berfungsi. "Mengapa aku tidak bisa menembus dirimu?" ditanya Arya dengan nada penuh keheranan. Gus Ikdam menjawab dengan lembut, "Karena kekuatan sejati berasal dari hati yang berserah kepada Allah. Ilmumu tidak akan mampu menembus sesuatu yang tidak melawan." Mendengar itu, Arya terdiam. Ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda, seolah-olah pertarungan ini bukan tentang fisik, melainkan tentang memahami kedalaman jiwa. Gus Ikdam kemudian mengangkat tangannya, bukan untuk menyerang, tetapi untuk berdoa. "Ya Allah, tunjukkan kepada saudara kami ini bahwa kekuatan sejati ada pada kerendahan hati dan pengabdian kepada MU," diucapnya dengan penuh khusyuk. Seketika, Arya merasa tubuhnya berat, seolah semua tenaga yang ia miliki lenyap. Ia jatuh berlutut, tidak karena kekalahan fisik, tetapi karena hatinya tersentuh oleh kekuatan spiritual yang begitu besar. Arya menundukkan kepala, air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku menyerah, Guru," katanya lirih. "Aku datang untuk menguji kekuatanmu, tetapi justru aku yang belajar bahwa kekuatan sejati bukan untuk membuktikan kehebatan, melainkan untuk membawa kedamaian." Para santri yang menyaksikan momen itu ikut terharu. Mereka menyadari bahwa Gus Ikdam telah memberikan pelajaran yang sangat berharga, tidak hanya kepada Arya, tetapi juga kepada mereka semua. Pertarungan itu tidak pernah menjadi ajang untuk menunjukkan siapa yang lebih hebat, melainkan sebuah perjalanan menuju kesadaran akan makna kekuatan sejati. Setelah Arya mengakui kekalahannya, suasana pesantren berubah menjadi penuh haru. Para santri melihat sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Seorang pendekar tangguh, murid dari perguruan Angling Dharma yang terkenal, kini bersimpuh di hadapan Gus Ikdam. Arya yang sebelumnya penuh dengan rasa bangga dan ego, kini terlihat seperti seseorang yang baru saja menemukan pencerahan. Ia menundukkan kepala dengan penuh kerendahan hati. Gus Ikdam mendekati Arya dengan langkah tenang. Ia menepuk bahu pemuda itu dengan lembut dan berkata, "Kekalahanmu bukanlah kelemahan, tetapi langkah awal menuju kemenangan yang sejati. Allah tidak melihat kekuatan fisik kita, tetapi keikhlasan hati dalam berserah kepadanya." Kata-kata itu membuat Arya menangis semakin deras. Ia merasa seperti baru saja melepaskan beban berat yang selama ini ia pikul tanpa sadar. Pada hari itu, Arya memutuskan untuk tinggal lebih lama di pesantren. Ia berkata kepada Gus Ikdam, Guru, izinkan aku belajar darimu. Aku ingin memahami ilmu yang telah mengalahkan keangkuhanku. Bukan untuk melawan, tetapi untuk membawa kedamaian, seperti yang engkau ajarkan." Gus Ikdam tersenyum. Ia tidak melihat Arya sebagai seorang murid yang kalah, melainkan sebagai seorang jiwa yang sedang mencari cahaya. Dengan sabar, ia berkata, "Jika engkau ingin belajar, belajarlah dengan hatimu. Mulailah dari hal-hal kecil, dan Allah akan membimbingmu pada jalannya."
Hari-hari Arya di pesantren berubah total. Ia tidak lagi memikirkan ilmu kanuragan atau ajian-ajian yang selama ini menjadi kebanggaannya. Sebaliknya, ia mulai meresapi kehidupan sederhana di pesantren. Ia membantu para santri membersihkan halaman, mengikuti pengajian, dan mendengarkan ceramah Gus Ikdam dengan penuh perhatian. Perlahan, Arya merasakan perubahan yang nyata dalam hatinya. Ia merasa lebih tenang, lebih damai, dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Suatu malam, Arya merenung di depan mushola setelah sholat Isya. Ia memandang langit yang penuh bintang dan berkata dalam hati, selama ini, aku mengejar kekuatan yang salah. Aku berpikir bahwa kekuatan adalah tentang siapa yang lebih unggul, siapa yang lebih hebat. Tapi di sini, aku belajar bahwa kekuatan sejati adalah tentang mengendalikan diri dan membawa manfaat bagi orang lain. Dalam keheningan malam itu, Arya merasa bahwa ia telah menemukan tujuan hidupnya yang baru. Ia tidak lagi ingin menjadi pendekar yang ditakuti, tetapi seorang yang membawa kedamaian, seperti Gus Ikdam. Keputusan Arya untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada bimbingan Gus Ikdam adalah titik balik dalam hidupnya. Ia tidak hanya belajar tentang agama dan spiritualitas, tetapi juga tentang bagaimana menjadi manusia yang rendah hati dan penuh kasih. Bagi Arya, pesantren Gus Ikdam bukan lagi tempat untuk mencari lawan, tetapi rumah baru di mana ia menemukan dirinya yang sebenarnya. Hari-hari berlalu, dan Arya semakin menyatu dengan kehidupan di pesantren. Ia mulai menemukan kenyamanan dalam setiap aktivitas yang sebelumnya terasa asing baginya. Setiap pagi, ia ikut bangun sebelum subuh untuk sholat berjamaah, lalu membantu para santri menyiapkan sarapan dan merapikan halaman pesantren. Kesederhanaan hidup di pesantren memberikan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di tengah rutinitas itu, Arya mulai merenungi makna kekalahannya dari Gus Ikdam. Di salah satu sesi pengajian sore, Gus Ikdam berbicara tentang makna takdir dan keikhlasan. Kekalahan bukanlah akhir, ia ucapnya. Bagi orang yang bijaksana, kekalahan adalah guru yang menunjukkan kelemahan diri dan mengajarkan cara untuk menjadi lebih baik. Hanya mereka yang keras kepala yang melihat kekalahan sebagai akhir perjalanan. Kata-kata itu menancap dalam di hati Arya. Ia mulai menyadari bahwa kekalahan yang ia alami bukanlah kehinaan, melainkan anugerah yang membawanya ke jalan yang benar. Arya pun mencoba mengenang masa lalunya dengan sudut pandang yang baru. Ia teringat saat ia menjalani pelatihan keras di perguruan Angling Dharma, di mana kekuatan dan kemenangan adalah segalanya. Ia dulu merasa puas saat berhasil mengalahkan lawan-lawannya, tetapi kebahagiaan itu hanya bertahan sesaat. Kini, ia mulai melihat bahwa kebanggaan yang dulu ia kejar hanyalah ilusi. Di pesantren ini, ia belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati yang ikhlas, bukan dari kemenangan di medan pertarungan. Suatu sore, Arya bertanya kepada Gus Ikdam, Guru, mengapa engkau tidak melawan dengan kekuatan yang aku bayangkan? Bukankah engkau memiliki kemampuan untuk mengalahkanku dengan mudah? Gus Ikdam tersenyum dan menjawab, ilmu yang tinggi tidak selalu harus digunakan untuk melawan. Justru semakin tinggi ilmu seseorang, semakin besar tanggung jawabnya untuk menggunakan ilmu itu demi kebaikan. Kekuatan sejati adalah ketika engkau mampu menang tanpa membuat orang lain merasa kalah. Jawaban itu membuka mata hati Arya lebih luas. Sejak saat itu, Arya mulai menerima kekalahannya bukan sebagai kelemahan, tetapi sebagai pelajaran hidup. Ia menyadari bahwa kekalahan itu adalah cara Allah menunjukkan jalan baru baginya, jalan yang lebih penuh makna. Arya tidak lagi merasa perlu membuktikan kekuatannya kepada siapapun. Sebaliknya, ia ingin belajar bagaimana menggunakan ilmunya untuk membantu orang lain, seperti yang selalu dilakukan Gus Ikdam. Dalam hatinya, ia bersyukur atas kekalahan yang membawanya ke pesantren ini, tempat di mana ia menemukan kedamaian dan makna hidup yang sesungguhnya. Seiring berjalannya waktu, Arya semakin menemukan kedamaian dalam setiap langkah hidupnya. Ia tidak lagi merasa terasing di pesantren. Kehidupan yang dulu terasa penuh dengan ambisi kini berubah menjadi perjalanan spiritual yang penuh ketenangan. Ia mulai menggali lebih dalam ajaran Gus Ikdam, dan hari demi hari, ia merasa dirinya semakin tercerahkan. Para santri pun mulai melihat perubahan pada Arya, bukan hanya dalam cara ia berbicara, tetapi juga dalam sikap dan tindakannya. Pada suatu pagi, Gus Ikdam mengundang Arya untuk berbicara di hadapan seluruh santri. Saudaraku, Arya, kata Gus Ikdam dengan penuh kebijaksanaan, seperti halnya bulan yang terbit setelah kegelapan malam, demikian pula hati seseorang yang bersih akan memancarkan cahaya kebaikan. Hari ini, aku ingin engkau berbagi sedikit dari apa yang telah engkau pelajari. Arya merasa terkejut dan sedikit gugup. Ia belum pernah berbicara di depan banyak orang sebelumnya, apalagi berbagi pelajaran yang baru ia temui dalam hidupnya.
Namun, ia tahu bahwa ini adalah bagian dari perjalanan barunya. Arya berdiri dengan hati berdebar. Ia memandang para santri yang duduk dengan penuh perhatian, dan dalam hati ia berdoa agar bisa menyampaikan apa yang telah ia pelajari. Selama ini, kata Arya dengan suara pelan, saya mengira kekuatan itu datang dari kemampuan untuk mengalahkan lawan. Saya merasa puas dengan kemenangan-kemenangan yang saya raih, dan menganggap itu sebagai tujuan hidup. Tetapi, kekalahan yang saya alami di sini, di pesantren ini, mengajarkan saya bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang mengalahkan, melainkan tentang menyerahkan diri kepada Allah, untuk mengabdi pada sesama, dan untuk mencari kedamaian dalam hati. Para santri mendengarkan dengan penuh perhatian, beberapa di antaranya tampak terharu. Gus Ikdam tersenyum, bangga dengan kemajuan yang telah dicapai oleh Arya. Kau telah belajar dengan sungguh-sungguh, dan sekarang, apa yang telah engkau pelajari, jangan hanya disimpan untuk dirimu sendiri, kata Gus Ikdam. Sebarkanlah cahaya itu kepada orang lain, agar mereka juga merasakan kedamaian yang sama seperti yang kau rasakan. Ingat, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang digunakan untuk kebaikan umat. Sejak saat itu, Arya mulai terlibat lebih banyak dalam kegiatan di pesantren. Ia mengajar anak-anak di desa sekitar untuk membaca Al-Quran, membantu para santri yang kesulitan memahami ajaran agama, dan memberikan pelatihan fisik ringan untuk menjaga kesehatan tubuh. Namun, yang paling ia tekankan adalah bagaimana menjaga hati tetap bersih, rendah hati, dan penuh kasih. Arya mulai merasakan betapa indahnya memberi tanpa mengharap imbalan, dan bagaimana kedamaian dalam hati dapat menular kepada orang lain. Suatu malam, saat Arya duduk di depan mushola, ia merenung tentang perjalanan yang telah ia lalui. Ia tersenyum pada dirinya sendiri, merasa bangga bukan karena kemenangan, tetapi karena bisa menjadi bagian dari pesantren ini dan menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Dalam hatinya, ia berjanji untuk terus menjadi cahaya yang menerangi kehidupan orang-orang di sekitarnya, seperti yang telah Gus Ikdam lakukan untuknya. Arya tidak lagi merasa sebagai orang yang terbuang atau kalah. Kini, ia adalah seseorang yang telah menemukan tujuan hidupnya, yang lebih besar dari sekadar kemenangan duniawi. Sudah hampir setahun Arya berada di pesantren Gus Ikdam, dan dalam waktu itu, ia merasa telah banyak berubah. Hati yang dulu keras kini dipenuhi kedamaian. Ilmu yang ia cari selama ini bukan lagi untuk memperlihatkan kehebatan, tetapi untuk memberi manfaat dan menciptakan kedamaian bagi sesama. Namun, suatu pagi, Gus Ikdam memanggilnya dan mengatakan sesuatu yang membuat hati Arya bergejolak. Arya, perjalananmu di sini sudah memberikan banyak pelajaran, tapi ada satu ujian terakhir yang harus engkau jalani. Arya menundukkan kepala dengan penuh rasa hormat, mendengarkan dengan seksama. Gus Ikdam melanjutkan, kau harus kembali ke tempat asalmu, perguruan Angling Dharma, untuk melihat bagaimana perubahan yang telah engkau alami dapat memberi manfaat di sana. Itu bukan berarti kembali untuk bertarung, tetapi untuk menunjukkan bahwa ilmu yang sejati adalah ilmu yang membawa kebaikan, bukan kekuatan semata. Kata-kata Gus Ikdam itu terasa seperti panggilan yang harus dijalani, meski hati Arya sedikit ragu. Kembali ke Angling Dharma berarti kembali kepada masa lalu yang penuh ambisi dan kebanggaan. Tempat itu adalah sumber kebanggaannya selama ini, dan ia tahu betul bahwa banyak orang yang masih melihatnya sebagai seorang pendekar yang kuat, bukan sebagai sosok yang telah berubah. Namun, dengan keyakinan yang baru, Arya menerima keputusan Gus Ikdam dan mempersiapkan diri untuk perjalanan tersebut. Sebelum berangkat, Gus Ikdam memberikan pesan terakhir. Ingatlah, tidak semua orang akan menerima perubahanmu dengan mudah. Tetapi jika niatmu tulus, Allah akan membuka jalan. Arya meninggalkan pesantren dengan perasaan campur aduk. Ia merasa berat untuk meninggalkan tempat yang telah memberinya kedamaian, tetapi ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Sesampainya di Angling Dharma, ia disambut dengan pandangan yang penuh keheranan. Para pendekar di perguruan itu masih mengenalnya sebagai Arya yang dulu, yang penuh dengan kepercayaan diri dan kekuatan. Mereka terkejut melihatnya kini, dengan sikap yang lebih tenang dan lebih rendah hati. Arya merasa seperti orang asing di tempat yang dulu ia anggap rumah. Di hadapan gurunya, Arya menyampaikan maksud kedatangannya. Guruku, aku kembali bukan untuk melawan atau menguji siapa yang lebih kuat. Aku datang untuk berbagi apa yang telah aku temukan di perjalanan hidupku. Ilmu yang sejati adalah ilmu yang membawa kedamaian, bukan kekuatan untuk mengalahkan. Gurunya menatapnya dalam-dalam. Terdapat rasa bangga dalam mata sang guru, tetapi juga sedikit kebingungannya. Apakah engkau yakin, Arya? Dunia di luar sana tidak mudah. Kadang, orang tidak akan mengerti perubahan yang terjadi pada dirimu. Arya mengangguk. Aku tidak berharap semua orang mengerti.
Tetapi aku ingin menunjukkan bahwa menjadi kuat bukan hanya soal mengalahkan lawan, tetapi tentang mengalahkan ego dalam diri, dan memberi manfaat kepada sesama. Dengan kata-kata itu, Arya mulai menjalani perannya di Angling Dharma yang baru. Ia mengajarkan para pendekar muda untuk mengendalikan diri, menjaga hati, dan menggunakan ilmu mereka untuk kebaikan. Ia bukan lagi seorang pendekar yang mencari ketenaran, tetapi seorang guru yang ingin membawa perubahan. Meskipun Arya datang dengan niat baik, tidak semua orang di Angling Dharma dapat menerima perubahan yang ada dalam dirinya. Beberapa pendekar muda yang telah lama mengagumi kekuatan dan ketangguhan Arya merasa bingung melihatnya sekarang. Seorang yang lebih tenang, penuh pengertian, dan jauh dari kesan keras kepala yang dulu. Mereka mulai meragukan keberaniannya. Di sisi lain, beberapa guru yang lebih tua, termasuk gurunya, mulai merasa prihatin. Mereka khawatir jika perubahan ini akan membuat Arya kehilangan jati dirinya sebagai pendekar Angling Dharma. Pada suatu hari, dalam sebuah latihan bersama, Arya diminta untuk memimpin sesi sparring antara dua pendekar muda. Dengan hati-hati, Arya memberi arahan agar latihan tersebut dilakukan dengan saling menghormati, bukan untuk mengalahkan. Namun, salah satu dari mereka, Bagas, yang memiliki ego besar dan selalu ingin menjadi yang terbaik, merasa tersinggung. Ia merasa bahwa Arya terlalu lembek dalam mengajarkan ilmu bela diri. Mengapa kita harus berlatih seperti ini? Jika kita tidak mengalahkan lawan, bagaimana kita bisa menjadi pendekar yang tangguh? Jika Bagas dengan suara keras, menantang Arya. Arya menatapnya dengan penuh kesabaran. Kekuatan bukanlah tentang siapa yang bisa menghancurkan lebih cepat, tetapi tentang siapa yang bisa mengendalikan dirinya dan menghindari kehancuran. Tetapi kata-kata Arya justru memancing lebih banyak keraguan dan kecaman dari para pendekar muda lainnya. Beberapa di antaranya mulai bergumam, apa yang telah terjadi pada Arya? Dia bukan lagi Arya yang kita kenal, yang selalu membawa kejayaan. Konflik semakin memanas, dan Arya merasa semakin terisolasi. Pada malam hari, setelah latihan, gurunya memanggilnya ke ruang pertemuan. Arya, aku memahami perubahan yang telah terjadi padamu. Namun, apakah engkau yakin ini adalah jalan yang benar? Kau harus tahu, dunia luar ini keras, dan kekuatan tanpa kelembutan kadang membuat seseorang dianggap lemah oleh orang lain, kata gurunya dengan suara penuh kekhawatiran. Arya menghela napas panjang. Aku tidak mencari kelemahan, guru. Aku mencari kedamaian. Dan jika kita terus mengajarkan kekuatan untuk mengalahkan, kita hanya akan menciptakan lebih banyak kebencian. Aku ingin menunjukkan bahwa ada cara lain untuk menjadi kuat. Namun, gurunya tidak dapat sepenuhnya menerima perubahan tersebut. Aku memahami niat baikmu, Arya, tetapi apakah kau yakin bisa mengubah jalan hidup yang telah kita jalani selama ini? Perubahan ini bisa membahayakan kita semua. Disinilah Arya mulai merasakan betapa sulitnya menjalani dua dunia yang sangat berbeda. Ia ingin membawa perubahan yang lebih baik, tetapi ia juga harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua orang siap untuk menerima perubahan tersebut. Keputusan yang diambil Gus Ikdam untuk mengirimnya kembali ke Angling Dharma bukan tanpa tantangan. Pagi keesokan harinya, Bagas dan beberapa pendekar muda yang tidak setuju dengan ajaran baru Arya menantangnya untuk bertarung. Jika kau ingin menjadi lebih dari sekadar guru bela diri, tunjukkan pada kami dengan kekuatan, Arya, kata Bagas penuh tantangan. Meski tahu bahwa ini bukan jalannya, Arya merasa terjebak. Ia tahu jika ia menolak tantangan ini, banyak yang akan meragukannya. Jika ia menerima, maka ia akan kembali pada jalan yang penuh kekerasan yang ingin ia tinggalkan. Pagi itu, udara terasa lebih berat bagi Arya. Ia tahu bahwa apa yang akan terjadi hari ini bukan hanya sekadar latihan atau pertarungan fisik. Ini adalah ujian bagi prinsip hidup yang telah ia pilih. Di hadapannya berdiri Bagas, serta beberapa pendekar muda lainnya yang mendukungnya. Mereka menunggu reaksi Arya dengan tatapan tajam, penuh harapan bahwa ia akan kembali ke cara lama, cara yang mengandalkan kekuatan fisik dan ketangguhan hati. Arya menatap mereka, hati terasa bimbang. Ia tahu bahwa untuk memenangkan pertarungan ini, ia harus mengalahkan rasa ragu yang ada dalam dirinya. Jika kamu merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengajarkan kedamaian, maka tunjukkanlah dengan kekuatanmu, Arya, kata Bagas dengan suara penuh tantangan. Teriakan itu seolah memanaskan suasana, membuat para pendekar muda semakin bersemangat. Arya menghela napas panjang. Hatinya bergejolak. Di satu sisi, ia ingin menghindari kekerasan, ingin menunjukkan bahwa kedamaian bisa dicapai tanpa pertumpahan darah. Namun di sisi lain, ia juga merasa dilema yang dalam. Ia tahu bahwa menolak tantangan ini bisa membuat orang-orang di Angling Dharma meragukan perubahannya.
Aku tidak ingin bertarung, Bagas, ujar Arya dengan suara tenang namun tegas. Kekuatan sejati bukanlah mengalahkan orang lain, tetapi mengalahkan ego dalam diri kita. Tetapi Bagas tidak bisa menerima hal itu. Ego? Apa itu? Ini tentang siapa yang lebih kuat. Jika kau tidak bisa menunjukkan kemampuanmu, kami akan menganggapmu telah lemah, Arya. Bagas melangkah maju, siap untuk menyerang. Arya merasa seluruh pesan pesantren Gus Ikdam bergejolak dalam hatinya. Ia tahu bahwa untuk berdiri di jalan yang benar, ia harus berani mengorbankan segala-galanya, bahkan jika itu berarti menghadapi perlawanan dari orang-orang yang dulu ia anggap saudara. Pertarungan itu dimulai. Bagas mengayunkan pedangnya dengan cepat, menerjang ke arah Arya. Namun, Arya hanya menghindar, langkahnya gesit seperti air yang mengalir. Setiap serangan Bagas dengan mudah dihindari, seakan-akan Arya tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Para penonton semakin terbelalak, tidak memahami mengapa Arya, yang dulu dikenal dengan ketangguhan luar biasa, kini begitu menghindar dan tidak membalas serangan. Mereka menganggapnya sebagai bentuk kelemahan. Namun, bagi Arya, ini adalah caranya untuk mengajarkan sesuatu yang lebih penting, bahwa menghindari kekerasan adalah bentuk kekuatan sejati. Bagas semakin marah melihat perilaku Arya. Ia menambah kecepatan serangannya, mencoba mengejar dan menyerang dengan lebih brutal. Tetapi Arya tetap menghindar dengan penuh kehati-hatian, tidak melawan sedikit pun. Kenapa kau terus menghindar, Arya? Kenapa tidak membalas? Teriak Bagas, kelelahan. Aku tidak ingin melawanmu, Bagas, jawab Arya dengan suara yang penuh ketenangan. Karena aku tahu bahwa dengan kekuatan fisik saja, kita tidak akan pernah menyelesaikan masalah ini. Kemenangan yang sejati adalah kemenangan yang membawa kedamaian, bukan kebanggaan pribadi. Bagas berhenti sejenak, napasnya tersengal-sengal. Ia merasa terpojok, dan untuk pertama kalinya, rasa ragu muncul dalam hatinya. Ia menatap Arya, yang berdiri tenang di depannya, tanpa mengeluarkan satu pun serangan. Sebuah perasaan aneh mulai tumbuh di dalam dirinya, perasaan bahwa mungkin selama ini ia telah keliru. Dalam kebingungannya, Bagas akhirnya melemparkan pedangnya ke tanah, menundukkan kepala. Aku tidak mengerti, Arya. Tetapi aku akan mencoba untuk memahami, ucapnya dengan suara penuh keraguan. Arya hanya mengangguk. Ia merasa lega, bukan karena kemenangan fisik, tetapi karena dapat tetap berpegang pada prinsipnya. Pertarungan itu berakhir tanpa darah yang tumpah, dan dalam diamnya, para pendekar yang menyaksikan mulai merenung. Mereka melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Arya, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan kekuatan fisik. Mereka mulai mempertanyakan apa yang mereka anggap sebagai ukuran kekuatan. Setelah pertarungan dengan Bagas, suasana di Angling Dharma berubah. Meskipun banyak yang masih merasa bingung dengan pendekatan yang diambil Arya, ada juga yang mulai merenung dan mempertanyakan cara mereka selama ini dalam menilai kekuatan. Sehari-hari, Arya melanjutkan ajaran-ajarannya, mengajarkan para pendekar muda untuk menjaga hati mereka dan mengedepankan kasih sayang dalam setiap langkah. Ia tidak hanya mengajarkan ilmu bela diri, tetapi juga seni pengendalian diri dan penerimaan terhadap diri sendiri serta orang lain. Suatu pagi, setelah beberapa hari berlalu, Arya diminta untuk berbicara di hadapan seluruh perguruan. Kali ini, bukan hanya para pendekar muda yang hadir, tetapi juga para guru yang lebih tua, yang kini mulai melihat sisi lain dari Arya. Selama ini, kita selalu mengukur kekuatan dari seberapa besar kemampuan kita mengalahkan lawan, kata Arya dengan suara penuh keyakinan. Tetapi ada sesuatu yang lebih besar dari itu, kemampuan untuk mengendalikan hati dan menghindari pertarungan yang tidak perlu. Kata-katanya menggugah banyak hati. Beberapa pendekar muda yang awalnya tidak setuju, mulai melihat kebijaksanaan dalam apa yang disampaikan Arya. Mereka mulai memahami bahwa sesungguhnya kemenangan sejati adalah mengalahkan rasa ego, bukan orang lain. Seorang guru tua, yang sejak awal merasa skeptis terhadap perubahan yang dibawa Arya, kini berdiri dan berkata, aku telah lama melihat para pendekar mengukur kekuatan mereka dari kemampuan fisik, tetapi aku menyadari bahwa apa yang dikatakan Arya benar. Kekuatan sejati datang dari hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Arya merasa lega mendengar pengakuan itu. Ia tahu bahwa meskipun proses ini tidak mudah, ia telah berhasil menunjukkan bahwa ilmu yang diajarkan Gus Ikdam bukan hanya tentang mengalahkan, tetapi tentang menyebarkan kebaikan dan kedamaian. Tidak hanya para pendekar muda yang mulai memahami, tetapi juga para guru di perguruan mulai melihat nilai lebih dalam pendekatan yang dia bawa. Sejak saat itu, mereka semua sepakat untuk melanjutkan perubahan yang dimulai oleh Arya, dan menggabungkan ajaran tradisional dengan pemahaman baru tentang kekuatan sejati. Namun,
Meskipun banyak yang mulai mengakui perubahan itu, ada juga mereka yang masih memandangnya dengan skeptis. Beberapa pendekar yang lebih tua merasa bahwa cara baru ini bisa melemahkan tradisi yang telah lama mereka junjung. Mereka khawatir bahwa pendekatan yang lebih lembut ini akan membuat perguruan mereka kehilangan ketangguhan dan kejayaannya. Arya memahami kekhawatiran ini, tetapi ia juga tahu bahwa jika perguruan ini ingin berkembang, mereka harus berani merangkul perubahan yang lebih besar. Di malam hari, saat Arya duduk merenung di halaman perguruan, Gus Ikdam datang menemuinya. "Kau telah berhasil, Arya," kata Gus Ikdam dengan senyum bijak. "Namun, ini bukanlah akhir dari perjalananmu. Kau harus terus menyebarkan kedamaian dan kebijaksanaan kepada orang-orang di sekitarmu. Jalan yang engkau pilih memang tidak mudah, tetapi itu adalah jalan yang benar." Arya menundukkan kepala, merasa bersyukur atas segala pembelajaran yang telah ia terima. "Terima kasih, Gus. Aku akan terus berjalan di jalan ini, meskipun kadang jalan itu penuh rintangan." Dengan keyakinan yang baru, Arya siap menghadapi tantangan berikutnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mulus, tetapi ia tidak akan pernah menyerah pada misinya untuk mengajarkan bahwa kekuatan sejati ada pada hati yang penuh kasih dan pengendalian diri. Ia tidak lagi terjebak pada kebanggaan pribadi atau kemenangan duniawi, tetapi ia telah menemukan tujuan hidup yang lebih besar, menjadi cahaya bagi orang lain, membawa kedamaian bagi dunia yang penuh dengan pertarungan dan konflik.